Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yana dan juga teman saya Fitria Dwianti. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan lingkungan hidup yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekofisiensi. Langsung saja, di sini ada latar belakang pembuatan PowerPoint ini. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan juga generasi masa depan. Definisi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tersebut di atas merupakan penyempurnaan konsep pembangunan berwawasan lingkungan sebagai arah pembangunan nasional jangka panjang yang sejak awal dicanangkan pada tahun 1982. Lingkungan atau seringkali disebut lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, yakni manusia, hewan, serta tumbuhan dan juga benda tak hidup. Contoh dari benda tak hidup seperti batuan, air, udara, serta tanah yang mengadakan hubungan timbal balik satu sama lain di dalam suatu proses yang dinamakan kehidupan. Oleh sebab itu, lingkungan disebut juga ekosistem. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pemanfaatan lingkungan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Kemudian bagaimana prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini nanti akan kita bahas dalam isi. Kemudian di sini ada tujuan untuk mengetahui tentang pemanfaatan lingkungan yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, untuk mengetahui apa prinsip dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Serta yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana manfaat sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lanjut, di sini ada bagian isi. Yang pertama, pemanfaatan lingkungan sesuai pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan lingkungan bagi pembangunan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pemikiran manusia. Pola pembangunan lama tentu berbeda dengan pola pembangunan baru seiring dengan perkembangan teknologi dan permukiman. Jenis pembangunan yang memanfaatkan lingkungan juga beragam. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan. Berbagai jenis kegiatan pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan, antara lain reklamasi, peningkatan lahan, garapan, dan hasil panen, serta pengembangan transportasi dan juga perhubungan. Kemudian di sini yang kedua ada prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama ada prinsip lingkungan atau ekologi. Dalam prinsip ini melindungi sistem penunjang kehidupan. Yang kedua, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik. Yang ketiga, memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem serta mengembangkan dan menetapkan ukuran-ukuran untuk ekosistem yang sangat rusak. Yang kedua di sini ada prinsip sosiopolitik. Prinsip sosiopolitik ini yang pertama, untuk mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer. Yang kedua, menjalin kegiatan politik lebih langsung pada pengalaman lingkungan secara aktual melalui alokasi kekuatan politik yang secara lingkungan bermakna keadilan. Kemudian yang ketiga, meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria. Oke, akan saya lanjut tentang pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan prinsip optimal dan prinsip lestari. Berikut ini penjelasannya. 1. Prinsip optimal. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan cara mengambil kekayaan alam dengan memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko akan kerugian. Yang kedua, prinsip lestari. Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan kelestarian dan juga kualitas lingkungan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip lestari ini yaitu menggunakan pupuk alami atau organik dan menggunakan pestisida.
Contoh pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu rehabilitasi mangrove di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Kawasan hutan mangrove Karangsong merupakan hasil rehabilitasi sejak 2008 yang dikelola dan kemudian dijadikan lokasi ekowisata oleh kelompok Pantai Lestari. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kawasan hutan mangrove Karangsong telah menjadi potensi wisata yang dapat memberikan nilai ekonomi. Puncaknya pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup merancangkan kawasan hutan mangrove Karangsong sebagai sentra kawasan mangrove Indonesia wilayah Barat. Masyarakat Karangsong yang semula sebagai petani banyak yang beralih mata pencariannya menjadi pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang dihasilkan dari usaha budidaya ikan lebih menguntungkan daripada bertani. Pada pengelolaan kawasan mangrove Karangsong, stakeholder yang berada pada level kolektif choice adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Sedangkan stakeholder yang berada pada level operasional choice terdiri dari kelompok Pantai Lestari, OPD, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang dan memegang peranan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Melihat struktur pengelolaan yang ada, berdasarkan hasil analisa yang mengacu pada prinsip kelembagaan yang berkelanjutan menurut Ostrom 1990, masih ditemukan kekurangan kelembagaan pengelolaan kawasan mangrove Karangsong, antara lain 1. Minim sekali keterlibatan masyarakat. 2. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder terutama di jajaran pemerintah atau OPD dari berbagai sektor yang seharusnya dapat bersinergi dalam menjalankan berbagai kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kawasan mangrove Karangsong. Yang ketiga, legalitas penetapan kawasan mangrove Karangsong sebagai kawasan konservasi dan ekowisata pada tingkat yang lebih tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat perlu untuk diperhatikan. Masyarakat hendaknya diperlakukan sebagai subjek bukan sekedar objek yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pengaruh dalam arahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Demikianlah hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.